Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang mengelola sistem ekonomi global. Nama kelompok yang pertama Sifaul Kolbi, yang kedua Olivia Larasati, yang ketiga Nurul Kusnul Khotimah. Perkenalkan, nama saya Olivia Larasati, NIM 057. Yang pertama ada pertumbuhan sistem informasi internasional. Munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan sangat hebat. Kemudian mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengordinasi perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan mempengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, dan manajemen, dan plafon teknologi. Selanjutnya yakni lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dibagi menjadi dua kelompok, yakni faktor budaya umum dan faktor budaya khusus. Untuk faktor budaya umum itu ada teknologi transportasi dan komunikasi global, perkembangan dari budaya global, munculnya norma sosial global, dasar ilmu pengetahuan global. Untuk yang faktor bisnis khusus, ada pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, skala ekonomi global. Untuk tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global ada beberapa. Yang pertama yakni partikularisme budaya, regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua, ekspektasi sosial, ekspektasi merek dan jam kerja. Yang ketiga, undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, dan peraturan komersial. Yang ketiga, standar, pertukaran data elektronik, email, dan standar telekomunikasi yang berbeda. Yang keempat, reliabilitas, jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang kelima, kecepatan transfer data. Yang keenam, personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Aliran data lintas batas didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Yang paling mutakhir, timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global, perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis. Baik, selanjutnya yakni mengelola sistem informasi internasional. 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global: memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Untuk yang pertama yakni strategi global organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yakni eksportis domestik, multinasional, pawaralaba, dan lintas negara. Untuk yang kedua yakni sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang dimaksud istilah sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, korupsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan perawatan. Yang ketiga yakni menata ulang perusahaan. Bagaimana harusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Mengelola sistem global. Mengelola sistem global dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, skenario umum kekacauan skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global, menyepakati
mengerti kebutuhan pengguna bersama, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, dan membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang kedua yaitu strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi yang benar-benar penting bagi perusahaan. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagai elemen penting tetapi tidak harus benar-benar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi proses bisnis inti. Langkah pertama adalah menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis inti yang penting. Cara mengidentifikasinya yaitu melakukan analisis proses bisnis, lalu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi proses bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting. Langkah kedua yaitu mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini benar-benar lintas negara. Yang kelima yaitu memilih pendekatan bertahap, perancangan keseluruhan, dan evolusioner. Langkah ketiga dalam memilih pendekelatannya, hindari pendekatan yang bersifat gradual. Dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Setelah perusahaan mendefinisikan model bisnis global dan strategi sistem, perusahaan harus memilih peranti keras, peranti lunak, dan standar jaringan bersama dengan berbagai aplikasi sistem yang terpenting untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan teknologi sistem global, hardware, software, dan jaringan menghadirkan tantangan teknik khusus dalam lingkungan internasional. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke yang lainnya. Lalu, menentukan aplikasi software khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas. Platform komputasi dan integrasi sistem. Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan jenis hardware yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas antar negara. Konektivitas sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas dan kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Alternatif yang semakin lama dan menarik adalah untuk menciptakan jaringan global berbasis internet dan teknologi internet. Perusahaan dapat menciptakan internet untuk berkomunikasi dengan mitra bisnis dan extranet untuk berkomunikasi dengan cepat dengan mitra bisnis dalam rantai pasokannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.